Akhir Orde Baru. 1. Krisis moneter, politik, hukum, dan kepercayaan. Krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli 1997 merupakan awal dari krisis moneter yang melanda Asia. Rupiah mengalami kemerosotan sehingga Presiden Soeharto melakukan persetujuan dengan International Monetary Fund atau biasa disebut dengan IMF. Pada Oktober 1997 dengan syarat pemerintah Indonesia harus melakukan pembaruan kebijakan terutama ekonomi, diantaranya adalah penghentian subsidi dan penutupan 16 bank swasta. Namun, nilai tukar rupiah terus merosot hingga Februari 1998 yang berdampak pada bangkrutnya perusahaan besar di Indonesia dan menyebabkan PHK besar-besaran. Lalu terjadi kerusuhan anti-Cina karena mendominasi perekonomian Indonesia, sementara hasil pemilu menunjukkan Soeharto kembali menjabat sebagai presiden dengan B.J. Habibie sebagai wakilnya. Tak lama setelahnya, demokrasi mahasiswa berskala besar terjadi dengan tuntutan utama adalah reformasi dan pengunduran diri Soeharto. Tuntutan dan agenda reformasi. Reformasi adalah gerakan untuk merubah suatu tatanan karena dinilai tak lagi sesuai dengan kebutuhan zaman. Para mahasiswa melakukan demonstrasi hingga harus turun ke jalan karena aspirasinya tidak didengar oleh pemerintah. Adapun 6 agenda gerakan reformasi tahun 1998 sebagai berikut. Yang pertama, suksesi kepemimpinan nasional. Yang kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, ada pemberantasan KKN. Yang keempat, ada penghapusan dui fungsi ABRI. Yang kelima, ada penegakan supremasi hukum. Dan yang keenam, ada pelaksanaan otonomi daerah. B. Perkembangan politik dan ekonomi. 1. Masa pemerintahan B.J. Habibie. A. Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. B. Sidang Istimewa MPR 1998. C. Melakukan reformasi bidang politik. D. Melaksanakan pemilu 1999. E. Melaksanakan referendum Timor Timor. F. Reformasi bidang ekonomi. G. Reformasi bidang hukum. 2. Masalah pemerintahan Abdurrahman Wahid. A. Reformasi bidang hukum dan pemerintahan. 3. Pemerintahan Megawati. A. Reformasi bidang hukum dan pemerintahan. B. Reformasi bidang ekonomi. C. Masalah desentralisasi dan kedaulatan wilayah. D. Desentralisasi politik dan keuangan. E. Upaya pemberantasan KKN. Yang terakhir, F. Pelaksanaan pemilu 2004. Pemerintahan SBY yang pertama ada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan yang kedua ada reformasi di bidang dan upaya menjaga kesolidan ke pemerintahan. Yang ketiga ada upaya untuk menyelesaikan konflik dalam negeri, dan yang keempat ada pelaksanaan pemilu 2009, dan yang terakhir ada euforia berdemokrasi. C. Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di Indonesia. 1. Nurtanio, Industri Dirgantara Nasional bertempat di Bandung, mulai beroperasi tahun 1976. Dalam mengembangkan industri ini, B.J. Habibie menggandeng industri pesawat terbang di Eropa. Selanjutnya yaitu yang kedua, teknologi komunikasi dan transportasi pada 1976 adalah awal revolusi teknologi komunikasi di Indonesia pada masa Orde Baru. Pemerintahan juga mengembangkan sarana dan prasarana transportasi darat seperti pembangunan jalan tol. 3. Revolusi Hijau. Upaya pemerintah dalam meningkatkan hasil pertanian melalui kebijakan modernisasi pertanian. Dampak perkembangan teknologi membuat orang menjadi malas berkomunikasi secara langsung. Perkembangan dalam bersosialisasi cenderung lambat. Dari kelompok kami, wassalam.